Inilah kisah seorang gadis. Pengasuh Irma Suryani Nasution. Bernama Alpiah Makasebape. Disusun oleh Alfian Waluko. Alpiah Makasebape dilahirkan di Perdusunan, Hesang, Kecamatan Tamako, Pulau Sangihe, Sulawesi Utara, pada tanggal 25 Desember tahun 1936. Di masa lalu, Hesang adalah sebuah perdusunan kecil yang merupakan anak kampung dari Kampung Pokole, Kecamatan Tamako. Pada tahun 2008 memisahkan diri dari kampung induknya dan membentuk kampung baru. Alpiah adalah anak kelima dari 6 bersaudara kandung. Ayahnya bernama Pilisir Makasebape dan ibunya bernama Anarensi Martawana. Alpiah juga memiliki 2 orang kakak bukan sekandung yang diasuh oleh ayah dan ibu Alpiah. 2 orang kakak Alpiah yang bukan kakak kandung adalah anak dari bibinya Alpiah yang orang tuanya telah meninggal. Sejak menikah, Alpiah lebih dikenal dengan sebutan, Ma Tintang, Mama Tintang. Kedudukan Alpiah dalam silsilah keluarga dari garis keturunan ibu Upung Bantahaeng, kakek buyut Alpiah, memperanakkan Martawana. Martawana, kakek dari Alpiah, menikah dengan Wawutuli, nenek dari Alpiah, memperanakkan Anarensi Martawana. Anarensi Martawana, ibu dari Alpiah, menikah dengan Pilisire Makasebape. Pilisire adalah anak dari Talontong Makasebape, Mekisake di Kampung Kolongan BH Baru di Perdusunan Saruangeng dan Tentungo, dan memperanakkan Alpiah Makasebape. Alpiah Makasebape menikah dengan Bernard Mudingkase, dari Kampung Bungalawang, Tabukan Tengah, dan memperanakkan Rituan Mudingkase. Alpiah dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Dari keberadaan itu, Alpiah sering menyebut-nyebut dirinya sebagai orang miskin. Papa mamanya juga dari keluarga miskin, kata Alpiah. Menyadari keberadaan diri dan keluarga yang miskin, mendorong perasaan hatinya untuk bersekolah. Siapa tahu, dengan bersekolah, mungkin dapat merubah hidup mereka. Saat masih kecil, Alpiah tinggal di sebuah rumah panggung sederhana. Meski rumah mereka sangat sederhana tetapi sering dijadikan tempat nginap tamu-tamu yang datang di Kampung Hesang, terutama para pendeta Belanda. Di depan rumahnya tumbuh sebatang pohon, nunu, beringin. Untuk masuk ke rumahnya harus melewati sebuah jembatan kayu. Tiang rumah terbuat dari pohon pakis puning, atap dari daun pohon rumbia. Tempat Alpiah bersekolah cukup jauh, tetapi Alpiah harus tetap bersekolah. Jarak tempuh perjalanan ke sekolah rakyat Tamako mencapai tanda kurang lebih 3 km dengan jalan kaki. Untuk bisa sampai ke sekolah harus melewati muara sungai bernama Sungai Peliang, menggunakan perahu tambangan, perahu penyeberangan. Terkadang jika tidak ada perahu, mereka harus berenang. Sewa perahu khusus anak sekolah tidak dibayar dengan uang, tetapi dibayar dengan memberikan kayu bakar kepada pemilik perahu setiap hari Sabtu. Karena keadaan orang tua yang miskin, bibinya di Tamako bernama Edith Clara Luntungan Kel. Franz Lahengko Luntungan, Jogugu Tamako, meminta Alpiah untuk tinggal di rumahnya. Setelah tamat dari sekolah rakyat Tamako, Alpiah melanjutkan pendidikan di Sekolah Kepandaian Puteri Tamako. Saat ini, tempat tersebut sudah beralih fungsi menjadi kantor gereja. Alpiah menyelesaikan sekolah di SKP Tamako pada tahun 1955. Pada tahun 1957, Alpiah diterima bekerja di Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna menjadi perawat Pek C, penjenang kesehatan, C, bagian kebidanan. Pada tahun 1957 Alpiah menemukan sang pujaan hati bernama Benar Mudingkase. Benar adalah teman sekerja Alpiah di Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna. Di rumah sakit, Benar bekerja rangkap sebagai tenaga administrasi dan sebagai perawat. Belum setahun Alpiah bekerja tahun 1957 sampai tahun 1958, dia sudah diminta oleh pamannya Heret Megawe pegawai kantor PU Makassar untuk berangkat ke Makassar. Pamannya bermaksud mendaftarkan Alpiah di sekolah perakit rawat Stella Maris. Sejak menerima kabar dari Makassar, berangkatlah Alpiah ke Makassar dengan kapal laut dari Pelabuhan Tahuna ke Pelabuhan Manado, dan seterusnya ke Makassar. Pelayaran dari Pulau Sangihe ke Makassar ditempuh selama 1 minggu. Sejak kepergian Alpiah ke Makassar, Benar selalu mengiriminya surat, tetapi tak cukup dengan surat untuk memendam rasa rindu yang dalam. Suatu hari, pihak rumah sakit mengutus Benar dan temannya bernama Adrian ke Makassar untuk mengikuti pelatihan pengobatan cacar. Menerima pemberitahuan itu, berbunga-bungalah hati Benar, lalu kemudian berangkat ke Makassar. Setibanya di Makassar Benar mencari Alpiah di rumah Heret Megawe,
tetapi tak menemukannya karena Alpiah sudah berangkat ke Jakarta. Setibanya di Makassar diperoleh informasi bahwa sekolah perakit rawat sudah tidak beroperasi lagi. Pamannya berusaha mendaftarkan Alpiah ke sekolah pengatur rawat, tetapi pendaftarannya sudah ditutup. Beberapa bulan kemudian Alpiah dikenalkan oleh bibinya bernama Sheni Lihiang kepada teman bibinya bernama Nona Suster Gerungan orang Manado pegawai di kantor IKES Makassar. Nona Gerungan berteman dengan Suster Ani Senduk kepala sekolah di Yayasan Dr. A. Tilaar, Jakarta. Mereka bermaksud menyekolahkan Alpiah di Jakarta. Setelah dikonfirmasi baik oleh Suster Ani Senduk di Jakarta, maka dipersiapkanlah keberangkatan Alpiah dan seorang temannya. Alpiah berangkat ke Jakarta dengan kapal, Ketapang, sebuah kapal yang difungsikan untuk mengangkut sapi. Kata Alpiah, kapal itu bau sekali tai, dalam bahasa Manado, sangat bau tinja, karena banyak kotoran sapi. Alpiah berangkat ke Jakarta bersama temannya bernama Marta Katempuge, asal Tamako, pada tahun 1959, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Jakarta. Beberapa hari kemudian Om Sem mengantar Alpiah ke lokasi sekolah. Dalam perjalanannya menuju ke sekolah, sangat kecewalah hati Alpiah. Saat memasuki jalan Setiabudi menuju kampung Kebun Nenas, jalannya dalam keadaan rusak dan dipenuhi pepohonan layaknya hutan. Setibanya di lokasi, dengan membawa rekomendasi dari Nona Gerungan, Alpiah diterima bersekolah di sebuah yayasan yang bernama Yayasan Dr. A. Tilaar. Yayasan tersebut adalah sebuah lembaga yang mengelola balai kesehatan dan pendidikan sejenis kursus atau pelatihan. Salah satu bidang pelatihan di sekolah tersebut dinamakan home nursing, atau perawat rumah. Hanya dalam waktu singkat, Alpiah sanggup menyesuaikan dengan pembelajaran home nursing. Karena kecakapannya itu, Suster Ani Senduk menugaskannya untuk merawat seorang anak di rumah dinas kedutaan Birma bergantian dengan beberapa siswa senior lainnya. Alpiah ditempatkan di rumah sekretaris kedutaan Birma bernama Tuan Tun, bergantian selama 2 minggu untuk sekali dinas. Atas pertimbangan yayasan, Alpiah ditugaskan lagi menjadi perawat di rumah Ibu Non Kawilarang. Adriana Paula Kawilarang. Ibu Non Kawilarang adalah seorang perancang busana dan perintis dunia mode Indonesia asal Manado, ibu dari artis Rima Melati. Tugas Alpiah di rumah Ibu Non Kawilarang merupakan tugas terakhirnya di yayasan sampai kemudian diminta oleh Ibu Johanna Gondokusumo Nasution. Belum setahun belajar, Alpiah sudah memperoleh sertifikat kelulusan dengan nilai amat baik, bahkan terbaik di antara teman-temannya. Di bulan Februari tahun 1960 datanglah 2 orang ibu di Yayasan Dr. Tilaar. Mereka adalah Ibu Johanna Nasution istri Jenderal A.H. Nasution dan Ibu Satrio istri Menteri Kesehatan. Kedatangan mereka adalah untuk mencari pengasuh bayi. Melalui Ibu Satrio, Ibu Nasution memohon kepada yayasan untuk diberikan seorang pengasuh bayi, karena saat itu Ibu Nasution baru saja melahirkan. Ibu Satrio dan suaminya adalah salah satu pembina pada Yayasan Tilaar. Saat berkunjung ke yayasan, mereka mendapat penjelasan detail mengenai calon pengasuh bayi yang akan diberikan kepada Ibu Nasution. Setelah menjelaskan keunggulan dari calon pengasuh bayi, dipanggillah seorang siswa bernama Alpiah Makasebape untuk menghadap. Alpiah sangat terkejut, di asrama dia menangis dan menolak dengan 2 alasan, "Saya ini orang miskin, saya takut tentara," kata Alpiah. Alpiah pernah mengalami peristiwa traumatik dengan tentara. Dikisahkan, pada suatu hari saat sedang dinas malam di Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna, tempatnya bekerja diserang oleh sekelompok tentara TNI pada tengah malam. Pasukan TNI, dari kelompok Laskar Rakyat, mengira bahwa gedung tempatnya bekerja dijadikan markas oleh tentara permesta. Sehari setelah ditetapkannya Alpiah oleh Yayasan Tilaar sebagai pengasuh bayi dari keluarga A.H. Nasution, diantarlah Alpiah oleh pengurus yayasan ke rumah keluarga A.H. Nasution di Jalan Teuku Umar pada bulan Februari tahun 1960. Setibanya di rumah, langsung diberikan pengarahan oleh Ibu Nasution. Saat itu Alpiah diperkenalkan dengan bayi yang akan diasuhnya bernama Irma Suryani. Saat itu Irma baru berusia 2 minggu. Irma Suryani dilahirkan pada tanggal 9 Februari 1960 di R.S. Charles, Jakarta. Lembaran baru kehidupan mulai dilalui Alpiah, tetapi banyak hal yang mengganjal hatinya. Seumur-umur, belum pernah saya tinggal di rumah seperti ini, kata Alpiah. Tatap matanya ke sana kemari seperti kaget melihat ruang-ruang yang besar, perabotan yang menurut pandangan Alpiah adalah perabotan mewah.
Semua itu belum pernah ia jumpai sebelumnya. Beberapa hari awal, dengan berat harus menyesuaikan diri. Hal menarik yang diceritakan adalah, selama setahun Alpiah tidak berani membuka kulkas, dulu disebut almari es. Bukan karena tak tahu, tetapi karena enggan. Bagi dia, barang-barang mewah hanya bisa digunakan oleh tuannya, bapak dan ibu. Yang paling memprihatinkan adalah, selama tahun pertama, Alpiah tidak berani tidur di ranjang meskipun ranjang untuknya tergolong mewah. Semua itu bukan karena tak bisa tidur di ranjang mewah. Baginya, semua yang mewah adalah utnuk orang kaya. Mengapa Alpiah melakukan hal-hal seperti itu? Semuanya bukan karena dia tidak tahu atau karena takut, tetapi karena pada dirinya masih melekat sebuah tradisi leluhurnya berupa tradisi, tengkang, dan rasa, krene, atau diartikan sebagai, hormat, menghargai, tak mau merepotkan. Tahun kedua, apa yang dilakukan oleh Alpiah ketahuan juga oleh ibu. Sejak saat itu Alpiah dimarahi oleh ibu. Meskipun ibu berasal dari latar belakang keluarga ningrat, tetapi ibu tidak melihat Alpiah sebagai budak. Ibu, bapak, dan Yanti anak tertua memperlakukannya sebagai keluarga sendiri. Ibu dan bapak menganggapnya sebagai anak mereka. Hari-hari selanjutnya, Alpiah mulai terbiasa dengan keadaan rumah. Tugas keseharian Alpiah tidak hanya mengasuh dan merawat Irma, tetapi membantu Yanti juga. Yanti memiliki nama lengkap Hendriyanti Sahara, lahir tahun 1952. Semakin hari, Alpiah mulai menyatu dengan keluarga A.H. Nasution. Sebagai orang penting RI, Bapak dan Ibu Nasution sering keluar rumah untuk berbagai kegiatan dalam waktu yang lama. Karena kinerja dan tanggung jawab Alpiah yang tulus, Bapak dan Ibu tidak pernah khawatir meninggalkan Irma dan Yanti dalam waktu yang lama. Terkadang saat Bapak dan Ibu keluar kota atau keluar negeri dalam waktu yang lama, Alpiah dan Irma diantar ke rumah kakek, orang tua dari Ibu Nasution di Bandung. Di saat yang sama, nenek pergi ke Jakarta untuk menemani Yanti. Yanti lebih sering tinggal bersama keluarga yang lain dari Batak di rumah di Toku Umar. Ada beberapa keluarga dan kerabat dekat Pak Nasution yang tinggal di rumah di Toku Umar. Ayah dan ibu Pak Nasution juga sering tinggal lama di Toku Umar. Ade Irma sangat senang kalau mau ke Bandung. Kakeknya bernama Raden Gondokusumo sering mengajarkan Irma tarian. Tarian yang disukai Irma adalah tari serimpi. Jika Irma ingin menari, kakeknya langsung mengetuk-ngetuk meja sebagai pengganti musik. Kemahiran Irma menari diperolehnya dari pelatihan tari bersama kakaknya di rumah Ibu Min Sugandi, istri dari R.H. Sugandi Kartosubroto, ajudan Bung Karno. Anak perempuan dari Ibu Min Sugandi bernama Sri adalah teman sekolah dari Yanti. Sekali seminggu Alpiah menemani mereka untuk latihan tari. Raden Gondokusumo adalah seorang pejuang perintis kemerdekaan seangkatan dengan Dr. Sutomo, masih berkerabat dekat dengan ibu dari B.J. Habibie. Salah satu rumah dari kakek Gondokusumo berada di Ciwidey. Seterusnya berpindah ke Cimbuluit pada area yang lebih tinggi dengan lahan yang sangat luas. Di tempat itu Irma dan Alpiah sebebas-bebasnya bermain. Berbeda dengan kehidupan di Jakarta, Irma lebih sering hanya di dalam rumah saja. Raden Panji Gondokusumo adalah salah satu pendiri Indonesia Studi Club Surabaya, sebuah organisasi pergerakan nasional sezaman dengan Budi Utomo. Irma memiliki boneka kesayangan, tetapi menurut pengamatan Alpiah, Irma lebih suka nyanyi daripada bermain boneka. Lagu yang sering dinyanyikan Irma adalah Kasih Ibu dan Bintang Kecil. Lagu Kasih Ibu adalah salah satu lagu yang diajarkan Alpiah kepada Irma. Mengingat kisah itu, Alpiah pun menyanyikannya kembali. Sambil menangis, Alpiah menyanyikan lagu itu dari awal sampai selesai. Ketika saya penulis menunjukkan sebuah foto dari Museum A.H. Nasution yang memperlihatkan 3 buah baju yang tergantung. Alpiah merasa sangat heran, karena pada pajangan tersebut terlihat sepasang baju tentara untuk anak kecil perempuan. Melihat sambil berkata, setahu saya, Irma tidak memiliki baju seperti itu, atau mungkin saya yang sudah lupa. Sepengetahuan Alpiah, dia tidak pernah melihat baju seperti itu, karena baju Irma dan baju Alpiah berada dalam satu lemari yang sama di kamar tidur Alpiah. Baju Irma ada di kamar Alpiah karena keseharian Irma dan Yanti lebih sering tidur dengan Alpiah. Semakin hari Irma semakin besar, demikian juga Yanti.
Alpiah terus berharap supaya mereka berdua tetap saling menyayangi. Untuk lebih mempererat kasih sayang sebagai kakak beradik, Alpiah membiasakan Irma dengan panggilan Ade, berharap Irma juga akan memanggil Yanti dengan panggilan kakak. Kebiasaan seperti itu merupakan bawaan dari tradisi keluarga Alpiah di Pulau Sangihe. Tidak ada panggilan nama orang di antara bersaudara. Anak bungsu sering dipanggil Ade, dan yang sulung dipanggil kakak. Sejak masih berusia setahun, Alpiah sudah terbiasa memanggil Irma dengan panggilan Ade. Kebiasaan tersebut terbawa terus tahun demi tahun. Orang rumah pun mulai terbiasa memanggil Ade pada Irma. Suatu hari saat berada di rumah di Bandung bertepatan dengan ulang tahun Alpiah pada tanggal 25 Desember. Tanpa disangka, keluarga Gondokusumo yang beragama Islam telah mempersiapkan pesta kecil untuk perayaan Natal dan hari ulang tahun Alpiah. Pohon Natal lengkap dengan lampu Natal sudah terpasang. Terkagum, haru, dan penuh tanya dalam hati, bagaimana mungkin bapak dan ibu yang beragama Islam mempersiapkan Natal untuk dia. Hal seperti itu terus dilakukan di Bandung setiap tahun. Ada satu tempat yang sering Alpiah dan Irma kunjungi yaitu di rumah orang tua dari B.J. Habibie. Alpiah dan Irma memanggilnya Eyang. Eyang Habibie paling jago masak, makanannya pun enak. Kata Alpiah. Terkadang kalau Eyang lagi masak-masak, kakek dan nenek Irma juga Alpiah sering diundang untuk makan bersama. Ibu dari B.J. Habibie masih ada hubungan kekerabatan dengan kakeknya Irma. Eyang Habibie juga sering mengantar makanan di rumah kakek Gondokusumo. Rumah Eyang Habibie berada di Jalan Borobudur. Pada tahun 1962 Jenderal A. H. Nasution memperoleh gelar Doktor Honoris Causa di Institut Teknologi Bandung, ITB. Setelah itu keluarga Nasution berangkat ke Bandung untuk menghadiri pengukuhan. Mereka ke Bandung menggunakan pesawat kepresidenan bernama Dolok Martimbang. Penerbangan ke Bandung merupakan hal yang sangat menyenangkan Alpiah, karena baru pertama kalinya naik pesawat. Hari itu mereka naik ke pesawat, Dolok Martimbang, dari Bandara Kemayoran. Di dalam pesawat, Ade duduk dengan ayah, sementara Alpiah duduk dengan ibu. Baru saja duduk, pandangan Alpiah hanya tertuju kepada penumpang yang berbaring di tempat tidur. Karena penasaran, Alpiah bertanya kepada ibu, yang di depan itu siapa bu? Ibu Nasution menjawab, itu Pak Presiden. Meskipun bapak dan ibu Nasution beragama Islam tetapi mereka tidak pernah mengganggu waktu Alpiah di hari Minggu, karena di hari itu Alpiah harus ke gereja. Alpiah berpindah-pindah gereja untuk beribadah setiap minggunya. Alpiah sering beribadah di gereja-gereja yang di dalamnya banyak orang sangir, seperti di Gereja Paulus, di Penjambon, di Gereja Jalan Merdeka Barat, di dekat RSUP Cipto Mangunkusumo, di Keramat. Kalau ke Gereja Paulus, Alpiah hanya jalan kaki saja, kalau di tempat jauh selalu diantar dan dijemput oleh supir Pak Nas. Setelah ke gereja, Alpiah juga sering mampir di rumah keluarganya di Tanah Abang. Di Bandung, Alpiah dan Ade sering diantar oleh supirnya kakek, namanya Lai, orang Tionghoa. Meskipun umur Alpiah dan Lai tidak berpaut jauh, tapi Alpiah memanggilnya Om Lai. Tanpa diketahui oleh Alpiah, ternyata Lai naksir sama Alpiah, tapi tidak berani menyatakan cinta secara langsung. Dalam tradisi Sangir, sikap seperti itu dinamakan menginaung, yang berarti cinta dalam hati. Lai dengan beraninya menyampaikan maksud hati mencintai Alpiah tetapi melalui kakek Gondokusumo. Kakek pun menyampaikan maksud Lai itu kepada Alpiah. Tetapi apa jawab Alpiah? Terima kasih Lai suka sama saya, tapi maaf, Eyang, Alpiah sudah ada yang punya. Kakek Gondokusumo terbelalak matanya. Diketahui kemudian, kakek menghendaki Alpiah nikah dengan Lai. Kakek bertanya lagi, siapa laki-laki yang kamu maksud? Dengan jujur Alpiah menyebutkan, benar namanya. Kakek menyadari bahwa itulah pilihan Alpiah. Sejak saat itu keluarga Gondokusumo dan keluarga Pak Nasution mulai mendukung hubungan Alpiah dengan Bernard. Alpiah mendapat hadiah dari Ferry Souneville. Suatu sore saat sedang bermain dengan Irma, Pak Ferry dan Pak Nas sedang bermain badminton. Setelah selesai bermain, Pak Ferry mendekati Alpiah yang sedang bersama Ade Irma. Tiba-tiba Pak Ferry mengeluarkan sebuah raket dan memberikannya pada Alpiah. Pada gagang raket tertulis nama Ferry Souneville. Alpiah memperoleh baju dari Mitzi Tendean. Pierre Andreas Tendean adalah ajudan yang diminta khusus oleh Pak Nasution. Alpiah sudah tidak ingat lagi kapan Pierre mulai jadi ajudan Pak Nasution. Saat itu,
Pierre adalah satu-satunya ajudan yang masih bujang, belum nikah. Sejak menjadi ajudan, Pierre menempati sebuah paviliun kecil khusus ajudan, bujang, di halaman rumah Pak Nasution. Keluarga Nasution menempatkan satu orang pembantu rumah tangga untuk memasak dan mencuci baju juga membersihkan paviliun. Sejak menjadi ajudan Nasution, keluarga Pierre beberapa kali datang berkunjung, sampai kemudian keluarga Tendean menjadi sahabat keluarga Nasution. Ayah Pierre berasal dari Manado, sebagai dokter penyakit jiwa di rumah sakit Semarang. Ibunya bule asli orang Prancis bernama Ni Cornet, tutur Alpiah. Keluarga Tendean yang sering ketemu dengan Alpiah adalah Rose kakak Pierre dan Mitzi adiknya Pierre. Keluarga mereka, Pang Bae, baik hati. Rose dan Mitzi kalau datang, harus tidur di kamar tamu keluarga Nasution. Bu Nas tidak mengizinkan mereka tidur di paviliunnya Pierre. Setahu Alpiah, selama Pierre jadi ajudan, pacarnya beberapa kali datang. Pacarnya itu nama panggilannya, Nining. Pierre pernah cerita sama Alpiah bahwa mereka rencananya akan menikah bulan Desember tahun 1965. Dalam persahabatan antara keluarga Tendean dan keluarga Nasution, Alpiah pernah diberikan beberapa baju oleh Mitzi kakaknya Pierre sebagai oleh-oleh. Tanggal 30 September tahun 1965, Pierre ditangkap lalu dibunuh. Pierre mulai jadi ajudan Pak Nasution pada tahun 1963 menggantikan Kapten Manulang. Saat mendaftar di AMN Bandung, Pierre tinggal di rumah keluarga Gondokusumo menantu dari Jenderal A.H. Nasution karena ayah dari Pierre berteman dengan kakek Gondokusumo. Keluarga Nasution menyebut pacar Alpiah sebagai Benar, dari nama yang sebenarnya adalah Bernard. Menerima surat kekasihnya dari Pulau Sangir setelah sekian lama tidak ada kabar, pada tahun 1964 Benar melamar Alpiah. Alpiah membuka sampul surat itu lalu mulai membaca. Setelah selesai membaca wajahnya kelihatan senyum tapi penuh keraguan lalu disimpannya surat itu. Surat yang dikirim pacarnya bernama Benar, berisi permintaan untuk meminang Alpiah. Sekian lama surat itu disimpannya. Suatu hari Alpiah memberanikan diri menyampaikan keinginan Benar kepada Ibu Nasution. Ibu pun tersenyum tanda setuju. Hari selanjutnya dipersiapkanlah acara peminangan. Hal-hal mengenai peminangan, semuanya dipersiapkan oleh keluarga Gondokusumo. Alpiah mulai bingung untuk mempersiapkan cincin pertunanganan, karena, Benar, sang kekasih belum datang juga. Hari peminangan makin dekat tetapi, Benar, belum datang juga, sampai kemudian datang lagi surat dari Benar. Dalam surat tersebut, Benar menyampaikan permohonan maaf kepada Alpiah karena dia tidak bisa datang ke Jakarta karena malu ketemu sama bapak dan ibu Nasution. Benar adalah sosok laki-laki yang pendiam dan sangat pemalu. Di akhir surat, Benar menulis, peminangan harus tetap dilaksanakan, dan yang mewakilinya adalah keluarga-keluarga di Tanah Abang Jakarta. Alpiah membalas surat Benar, dan menulis, setuju, dan sepakat untuk selanjutnya melangsungkan pernikahan. Secara diam-diam Alpiah mengambil gelang miliknya untuk dibuatkan cincin tunangan untuk disertakan pada acara, maso minta, dan tukar cincin, rangkaian lamaran, dalam tradisi orang Manado. Alpiah tidak ingin merepotkan Ibu Nasution mengenai pembuatan cincin, tetapi masalah baru datang lagi. Untuk membuat cincin tunangan harus ada ukuran jari laki-laki. Dengan berat hati Alpiah menyampaikan masalah tersebut kepada Ibu Nasution. Ibu pun kebingungan, bagaimana cara mengukur jari manis, Benar, yang ada di tempat jauh. Lalu terpikirkanlah oleh Ibu Nasution untuk mengukur cincin di jari manis Pak Nasution. Saat malam tiba Ibu Nasution menunggu Bapak pulang. Setibanya Bapak di rumah, disampaikanlah maksud tersebut, seterusnya diukurlah di jari manis Bapak untuk cincin, Benar. Meskipun Bapak Nasution adalah seorang jenderal tetapi tidak keberatan, karena mereka sudah menganggap Alpiah sebagai anak mereka sendiri. Keesokan harinya dibuatlah cincin tunangan Benar dan Alpiah. Setelah semua selesai, diadakanlah acara peminangan tanpa kehadiran Benar pada tahun 1965. Kesaksian ALPIAH tentang Hari Berdarah. Di rumah Jenderal A.H. Nasution. Hari terakhir bersama Ade Irma Suryani Nasution. Tahun 1965 adalah tahun kelima Alpiah bersama keluarga Nasution.
Sejak pertama merawat Ade, saat berusia 2 minggu, tak pernah terlintas dalam pikiran Alpiah bahwa kehadirannya di rumah Jenderal Nasution hanyalah untuk menjadi teman Ade di masa kecilnya saja. Seperti biasanya Ade dan Alpiah sering bermain-main bersama, belajar menyanyi, belajar membaca, mandi bersama. Alpiah sangat menyayangi Ade seperti anaknya sendiri. Suatu hari, Ade mendengar bahwa Alpiah akan menikah. Sejak saat itu Ade kelihatan kurang suka bermain-main dengan Alpiah. Alpiah menyadari perubahan itu, lalu berkatalah Alpiah kepada Ade, "Ade, Alpiah tidak akan nikah, sampai Alpiah tua nanti, jalan pakai tongkat, Alpiah akan menjaga Ade terus." Hari selanjutnya Ade kembali ceria, melakukan aktivitas rutin setiap hari. Pagi hari Alpiah menyiapkan semua perlengkapan sekolah, memandikan Ade, sarapan, lalu pergi ke sekolah. Menunggu Ade di sekolah sampai Ade pulang. Ade dan kakaknya bersekolah di Cikini. "Ade, orangnya malas makan," kata Alpiah. Suatu hari Alpiah sedang menyuapi Ade, tapi Ade makannya sedikit, hanya 2-3 sendok saja sudah berhenti dan tidak mau makan lagi. Sisa makanan Ade, tidak mau dibuang oleh Alpiah karena teringat keluarganya di Sangir yang miskin. Makanan sisa Ade dimakannya sampai habis. Ibu Nas melihat kejadian itu sambil berkata, "Iya benar Alpiah, sayang kalau dibuang. Masih banyak orang yang kelaparan butuh makan di luar sana." Karena makanan di piring habis dimakan Alpiah, Ade dengan canda berkata, "Alpiah kayak keranjang sampah asa." Mendengar itu, ibu dan Alpiah tertawa, Ade pun ikut tertawa. Sore hari, Alpiah dan Irma punya jadwal khusus yaitu mengeluarkan koran-koran bekas di belakang rumah, tepatnya di tangga teras belakang. Di tempat itu Alpiah mengajar Irma membaca. Sambil bermain-main dekat kolam juga melihat ayahnya bermain badminton. Di belakang rumah ada lapangan badminton, dan garasi. Teman main Pak Nasution adalah Ferry Sonneville juara bulu tangkis di era tahun 1955 sampai tahun 1967. Kalau Pak Ferry tidak ada, Pak Nas sering bermain dengan supir dan ajudan. Memasuki bulan September tahun 1965, aktivitas di rumah masih seperti biasanya. Pada minggu kedua, Alpiah berperilaku aneh. Setiap hari dia sering nangis, terkadang tidak makan. Hal lain yang lebih aneh adalah, Alpiah tidak mau ketemu dengan ibu dan bapak, terutama ibu. Jika melihat ibu, muncul rasa benci, lalu kemudian nangis. Meskipun berperilaku seperti itu, Alpiah tetap menjalankan tugas sebagai pengasuh bayi. Bahkan di bulan itu Alpiah suka bantu ibu masak. Sampai saat ini, masih jadi pertanyaan dalam hati, mengapa saat itu dia sangat sedih, mungkinkah itu isyarat Tuhan tentang kematian Ade? Hampir 2 minggu, Alpiah masih saja seperti itu. Setiap kali ditanya oleh ibu dan bapak, apakah kamu rindu sama mama kamu, atau rindu mau pulang kampung? Alpiah menjawab, sama sekali bukan karena itu saya nangis dan sangat sedih. Tanya ibu lagi, lalu apa yang bikin kamu sedih? Jawab Alpiah, saya juga tidak tahu Bu. Ibu dan bapak pun penasaran, apa yang menyebabkan Alpiah berperilaku seperti itu. Untuk memperlancar kerjaan di rumah, ibu berkomunikasi dengan Alpiah tidak dengan mulut tetapi dengan saling memberikan catatan kecil. Seminggu sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan, Alpiah dan Ade lebih sering main di belakang rumah daripada di dalam rumah. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi ke sekolah lalu dijemput. Sesampainya di rumah, terkadang langsung bermain. Setiap malam, Alpiah, Yanti dan Irma tidur di ranjang yang sama. Kamar mereka berhadapan dengan kantor kedutaan Irak, dan terletak di antara kamar bapak dan ibu Nasution dengan kamar tamu. Pagi, tanggal 30 September tahun 1965, Alpiah mengantar, seterusnya menjemput Ade. Sorenya Alpiah melapor kepada ibu bahwa temannya Ade bernama Carmen mengajak Alpiah dan Ade untuk tidur di rumahnya di jalan Agus Salim, tetapi ibu tidak mengizinkan. Karena tidak diizinkan ke rumah Carmen, Alpiah dan Ade langsung ke kamar mandi. Seperti hari-hari sebelumnya, Alpiah dan Ade mandi sambil bermain, main di bak mandi. Pokoknya kalau lagi di kamar mandi pasti ribut. Kenang Alpiah. Alpiah tak pernah menyangka kisah sore itu adalah kisah terakhir Ade dengannya. Di hari yang sama, Bapak sedang menghadiri acara pelepasan para jamaah haji yang akan berangkat ke Mekah, di Senayan. Hari makin sore, makin gelap. Karena kecapean, sering nangis dan jarang makan,
Alpiah sudah tertidur di kamar kira-kira jam 8 malam. Biasanya Alpiah tidak pernah tidur jam segitu, kata Alpiah. Entah mengapa juga, malam itu Alpiah tidak tidur di kamarnya, dia tidur di kamar tamu. Tanpa Alpiah tahu, Yanti ikut juga tidur dengannya di kamar tamu. Karena tidak ada orang di kamar tidur Alpiah, malam itu Ade tidur dengan ayah dan mamanya. Karena tidak pernah melihat-lihat jam, Alpiah selalu mengira-ngira waktu kejadian. Pak Nas pulang kira-kira jam 10 atau jam 11 malam. Pada kira jam 3 jelang subuh, mereka dikagetkan oleh suara pintu yang digedor-gedor dan membuka pintu secara paksa. Semua orang dalam rumah sudah terbangun tetapi takut untuk keluar. Saat itu Bu Nas belum tidur, lagi ngusir nyamuk. Kamar Alpiah dan kamar Bu Nasution saling berhadapan. Sekitar jam 4, Ibu Nas membuka pintu dan melihat ada 3 orang sedang menuju kamar, langsung menutup kembali pintu kamar. Baru saja pintu ditutup, terdengar tembakan ke arah kamar. Dari kamar Bu Nasution ada pintu menuju ke kamar Opung, ayah dan ibu Pak Nas, dan ke kamarnya Mardiah adik Pak Nas. Mendengar keributan itu, Mardiah pergi ke kamar ibu dan bapak untuk mengambil Ade, lalu keluar melalui pintu kamar Bu Nas. Saat membuka pintu, tertembaklah Ade Irma. Sasaran pertama mengenai tangan Mardiah, selanjutnya ke arah perut Ade Irma. Sesaat setelah tertembak, Mardiah membawa Ade ke kamar tidur Alpiah dan meletakkan Ade di tempat tidur Alpiah. Menurut Alpiah hanya tangan Mardiah yang berdarah sementara luka pada Ade tidak berdarah. Di kamar itu Ade masih sempat bicara sama mamanya, apa salah Ade, mengapa ayah mau dibunuh. Meskipun terluka, Ade tidak menangis, masih cerewet kata Alpiah, tetapi beberapa saat kemudian Ade mulai mendengkur. Melihat kejadian itu, Ibu Nasution sudah memastikan bahwa kedatangan para tentara adalah bermaksud jahat. Selanjutnya Ibu Nasution langsung ke depan dengan gagah berani menemui para penjahat. Para penjahat itu bertanya sambil membentak, "Di mana Nasution?" Jawab ibu, "Bapak tidak ada, Bapak sudah 3 hari belum pulang." Ibu lalu membentak mereka, "Kamu datang hanya untuk membunuh anak saya." Sejak pertama tinggal di rumah itu, Alpiah tidak pernah mengunci pintu kamar. Tetapi setelah mendengar tembakan, Alpiah langsung mengunci pintu kamar mereka. Berpikir untuk ngumpet di bawah tempat tidur tapi takut. Alpiah lalu memegang tangan Yanti, membuka jendela dan lompat keluar. Jarak tanah ke koseng jendela sekitar 2 meter. Saat melompat, salah satu kaki Yanti terkilir. Dengan mengendap-endap, Alpiah dan Yanti pergi ke pos jaga depan. Saat sedang menuju ke depan, mereka berpapasan dengan kurang lebih 10 orang tentara, tapi mereka tidak menangkap kami. Tentara-tentara itu pergi ke belakang untuk melucuti senjata para petugas jaga yang ada di belakang. Di pos jaga depan ada Om Ham dan polisi, orang Sumatera sedang dinas jaga. Saat Alpiah tiba di pos, Pierre masih tidur. Malam itu Pierre hanya membantu bertugas jaga karena salah satu petugas jaga yang terjadwal hari itu tidak masuk kerja. Maksud Alpiah datang ke pos untuk menelepon saudara Bu Nasution di Kebayoran juga ke Om Heng Victor Worang kepala staf pribadi Pak Nasution, selanjutnya HV. Worang menjadi gubernur Sulawesi Utara, tetapi jaringan telepon sudah diputus oleh para penjahat. Mendengar ada keributan, Pierre terbangun dan langsung mengambil brand, lalu meletakkannya di atas regel tembok menyerupai tempat duduk. Dengan cepat Om Hamdan menegur Pierre dan berkata, "Jangan buang tembakan." Karena tidak tahu, juga karena penasaran Alpiah bertanya kepada Pierre, "Ada apa?" Tetapi Pierre hanya membentak Alpiah, dan bicara, "Diam," lalu menyuruh Alpiah dan Yanti sembunyi di bawah tempat tidur. Alpiah tidak mau ngumpet di bawah tempat tidur. Saat itu Pierre hanya menggunakan kaos dan celana dalam saja, seterusnya Pierre mengambil celana panjang tentara berwarna abu-abu dan kaos berwarna kecoklatan lalu menggunakannya lalu. Setelah berpakaian, Pierre keluar dari pos mendekati para penjahat dan bertanya kepada mereka, "Ada apa?" Para penjahat itu bertanya, "Mana Nasution?" Dengan polos Pierre menjawab, "Saya ajudan Nasution." Mereka langsung menangkap Pierre dan membawanya ke mobil gas. Melihat Pierre ditangkap, ibu pergi lagi ke belakang menyuruh bapak naik di pagar lalu melompat ke garasi mobil kedutaan Irak. Kaki bapak sempat luka karena menginjak pot bunga. Terdengar terikan, ada orang lompat, mereka lalu menembaki kantor kedubes Irak. Beberapa saat kemudian Ibu Nasution memanggil Alpiah. "Alpiah, cepat kemari, lihat Ade." Sesampainya di kamar,
Ibu meminta Alpiah tinggal di rumah. Alpiah, kamu jaga rumah. Ibu mau ke rumah sakit membawa Ade, tetapi Alpiah tidak mau. Alpiah mengikuti ibu yang lagi gendong Ade menuju ke mobil. Sebelum keluar dari rumah, Alpiah menghidupkan dulu lampu di ruang-ruang utama. Saat keluar dari rumah menuju halaman, para penjahat sudah pergi, suasana menjadi sepi dan mencekam. Dengan menggunakan mobil SUV Land Rover, mereka berempat dengan ponakannya Pak Nas bernama Saidi Lubis, SH mengendarai mobil. Kira-kira menjelang jam 5 pagi, Alpiah dan Ade di pangkuan Bu Nasution duduk di belakang menuju rumah sakit. Mobil diarahkan ke RSPAD melalui Jalan Cut Metiah, Cikini, Perapatan. Di perapatan tepat di markas marinir, Alpiah menyuruh Saidi supaya berhenti, lalu keluar dari mobil menuju ke pos jaga. Alpiah hanya menggunakan baju, daster, tipis melapor ke penjaga, "Selamat pagi Pak," lalu dijawab oleh petugas, "Selamat pagi. Bapak, minta tolong, di rumah Pak Nasution ada penjahat." Ibu Nasution hanya melihat saja dari mobil. Alpiah balik lagi ke mobil lalu ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, mereka dijemput oleh seorang dokter kerabatnya Ibu Nasution namanya Dr. Eli Sudiro dari bagian bedah. Dokter pribadi Pak Nasution yaitu Dr. Amino datang setelah mengetahui ada peristiwa penembakan di rumah Pak Nas. Dokter tiba sekitar tanggal 2 Oktober. Sampai tanggal 1 Oktober semua jaringan telepon diputus. Dengan gerak cepat, Ade langsung dimasukkan ke ruang operasi, ruang bedah. Alpiah terus bersama Ade, sementara itu Bu Nas masih menunggu di luar ruangan. Di kamar operasi, Alpiah sudah terduduk penuh kesedihan di sudut ruangan. Beberapa saat kemudian Bu Nas masuk dan berbisik kepada Alpiah, "Alpiah, kamu jaga Ade, Ibu mau cari Bapak." Bu Nas pergi bersama Om Brur adiknya, juga dengan Om Worang. Alpiah tidak ingat betul orang yang menemani ibu. Setibanya di toko Umar, Pak Nas masih tetap bersembunyi di garasi. Mereka menemui Pak Nas lalu membawa Pak Nas ke mobil, tubuh Pak Nas ditutup dengan selimut. Seterusnya Pak Nas diantar ke salah satu rumah di Cipete, rumah tersebut kemudian dijadikan sanggar dengan nama Sanggar Ade Irma dekat RS Fatmawati. Sejak tanggal 1 Oktober Alpiah tidak pulang rumah dan terus menjaga Ade. Setelah selesai operasi, Ade dipindahkan ke ruang perawatan. Di hari selanjutnya, saat sedang menjaga Ade, Alpiah dipanggil oleh Dr. Amino. Dokter mengantar Alpiah ke ruang jenazah untuk mengenali satu jenazah yang sedang dibersihkan. Di tempat itu ada beberapa jenazah yang sedang dibersihkan. Jenazah-jenazah tersebut adalah orang yang ditangkap pada tanggal 30 September lalu dibunuh di lubang buaya. Alpiah sedang mengamati jenazah tersebut, lalu dokter bertanya, "Apa ini Pierre Tendean?" Alpiah terus mengamati dan mengenali cincin di jari, setelah cincin dibersihkan terlihat cincin permata hijau. Alpiah langsung memastikan kalau itu Pierre. Dokter menunjukkan lagi wajahnya untuk diidentifikasi, tetapi wajahnya sulit teridentifikasi karena sudah mulai membusuk. Setelah wajah dibersihkan, Alpiah langsung memastikan mayat tersebut adalah Pierre. Sampai hari itu keluarga dan kerabat dekat Pierre belum ada yang datang. Setiap hari Alpiah menjagai Ade. Dalam keadaan sekarat, Ade sempat bicara ke mamanya, "Mama, jangan marah-marah sama Alpiah, jangan bentak-bentak sama Alpiah." Ade juga sempat ngomong sama kakaknya Yanti, "Kakak nggak usah takut. Ade nggak apa-apa kok." Setelah beberapa hari, kesehatan tubuh Alpiah juga makin menurun karena jarang tidur. Selama Ade di rumah sakit, Alpiah tetap menjaga Ade walaupun hanya seorang diri saja. Pada tanggal 4-5 Oktober Bu Nas menemani Alpiah menjaga Ade. Karena pada saat itu Ibu Nas ada di ruang rawat, Alpiah mohon izin tidur di luar ruangan. Belum lama tidur, Alpiah dipanggil ibu untuk gantian jaga. Alpiah pun masuk ke ruangan, dari pintu kelihatan Ade sedang melihat Alpiah, tangan Ade terulur di samping tempat tidur seperti meminta dipegang. Alpiah melihat ada air mata menetes di pipinya. Alpiah memegang tangan Ade dengan eratnya. Saat memegang tangan Ade saat itu pula Ade menghembuskan nafasnya yang terakhir. Hari itu juga jenazah Ade Irma dipulangkan ke rumah selanjutnya dimakamkan di Blok P Kebayoran Baru. Hari sesudah kematian Ade. Setelah pemakaman, Alpiah, Yanti dan Oma Bule, Nenek Gondokusumo, disembunyikan di beberapa tempat. Mereka berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lainnya dengan pengawalan ketat. Selama di persembunyian tidak ada komunikasi dengan ibu dan Pak Nasution,
saat itu Yanti tidak pernah ke sekolah lagi. Alpiah, Yanti dan Oma Bule tidak mengenali pemilik rumah-rumah tersebut, tidak mengenali orang-orang yang mengurus kebutuhan mereka. Keadaan itu berlangsung sampai bulan Desember tahun 1965. Memasuki bulan Januari tahun 1966, kehidupan keluarga Pak Nasution mulai membaik lagi seperti sebelum hari pembunuhan Ade Irma. Selama hampir setahun, Alpiah terus berpakaian hitam sebagai tanda duka. Kebiasaan seperti ini adalah kebiasaan suku Sangir jika ada keluarga atau kerabat dekat meninggal. Kini Alpiah hanya menemani Yanti mengikuti keluarga Nasution dalam pembukaan turnamen bulu tangkis di Senayan. Alpiah tidak diperlakukan sebagai babysitter oleh keluarga Nasution, tidak berpakaian suster pengasuh bayi, tetapi berpakaian selayaknya tamu. Mereka menduduki tempat khusus para pejabat negara. Begitu baiknya keluarga Nasution, kata Alpiah. Alpiah yang hanya seorang pengasuh bayi diberikan tempat duduk bersama para ibu-ibu pejabat. Alpiah hanya bisa mengikuti saja apa yang diatur ibu, meskipun di dalam hatinya dipenuhi perasaan, ngak enak, rasa kerene, dalam tradisi Sangir. Keluarga Nasution mempersiapkan pernikahan ALPIAH. Sampai awal tahun 1966 masih terlihat nuansa kepedihan di rumah keluarga Nasution. Di antara mereka yang kelihatan paling sedih adalah Alpiah. Dalam rentang waktu antara bulan Oktober sampai awal tahun 1966, Alpiah masih sering nangis, apalagi kalau melihat semua benda yang berhubungan dengan Ade. Ibu Nasution tidak tega melihat keadaan Alpiah seperti itu. Untuk menghilangkan kesedihan Alpiah, Bapak dan Ibu mengajak Alpiah pergi ke kampung Pak Nasution di Kota Nopan, Tapanuli. Mereka berangkat dari Jakarta dengan pesawat ke Medan, dari Medan ke Kota Nopan menggunakan helikopter. Alpiah diajak jalan di Kota Nopan. Di rumah Pak Nasution, Alpiah sering ngobrol dengan keluarga Pak Nas, dan pembicaraan mereka hanya tentang Ade Irma. Keadaan itu membangkitkan lagi rasa sedih Alpiah. Beberapa hari kemudian mereka balik lagi ke Jakarta. Di Jakarta Bu Nasution punya rencana baru. Bu Nasution mengajak Alpiah ke Makassar bertemu dengan keluarga Benar untuk memastikan kepastian pernikahan. Seterusnya Ibu dan Alpiah balik lagi di Jakarta. Pada tanggal 8 September tahun 1966, tanpa setahu Alpiah, Bu Nasution menulis surat masing-masing kepada Ibu Lahengko, bibinya Alpiah, dan kepada Benar. Dalam surat itu Ibu menanyakan kepastian pernikahan. Ibu juga menyampaikan kesiapan keluarga Nasution untuk membantu acara pernikahan Alpiah. Hal paling penting yang ditulis Bu Nasution adalah, apa yang diberikan Alpiah kepada Ade, sampai Ade meninggal tidak dapat kami balas dengan apapun. Di surat itu juga Ibu menawarkan hari dan tanggal pernikahan. Bu Nasution berkeyakinan semoga setelah menikah, kepedihan Alpiah terhadap meninggalnya Ade dapat terobati bahkan terlupakan. Beberapa hari setelah itu, datang telegram dari Benar, yang menyatakan siap untuk nikah pada tanggal yang ditetapkan oleh Ibu Nasution. Sejak menerima telegram itu, Ibu Nasution bersama keluarga di Toko Umar mulai mempersiapkan semua kebutuhan pernikahan Alpiah. Setelah semua selesai berangkatlah Alpiah ke Sangir. Sejak memperoleh kepastian pernikahan, pada tahun 1966 Alpiah beberapa kali pulang Manado dengan pesawat, untuk mempersiapkan pelaksanaan pernikahan. Dalam perbincangan dengan keluarga Alpiah dan Benar diputuskan bahwa pernikahan dilaksanakan di Tamako. Karena pernikahan Alpiah menghadirkan banyak orang, maka acara pernikahan tidak dilaksanakan di Kampung Hesang dengan pertimbangan rumah dan halaman rumah Alpiah tidak memadai untuk menampung banyak orang. Tempat pelaksanaan acara pernikahan dilaksanakan di rumah bibinya, Ibu Lahengko. Akhir Oktober tahun 1966 Alpiah tiba di Pelabuhan Tahuna. Barang-barang yang dia bawa cukup banyak. Ada kurang lebih 7 koper besar dan beberapa barang lain. Setibanya di Tahuna, Alpiah sangat terkejut karena pelaksanaan pernikahannya sudah diatur semuanya oleh Ibu dan Bapak Sutoyo Bupati Kepel, Sangihe dan Talaut. Sampai saat ini Alpiah masih bertanya-tanya, kenapa Ibu dan Bapak Bupati mempersiapkan pernikahannya. Pakaian pengantin wanita sudah dijahit sendiri oleh keluarga Nasution di Jakarta. Untuk pakaian Bernard sudah dibelikan kain oleh Ibu Nasution. Sehari sebelum pernikahan, Ibu Mujina Sutoyo, istri Bupati, merias Alpiah dan Benar dengan tata rias pengantin adat Jawa menggunakan baju pengantin Jawa milik Bapak dan Ibu Sutoyo. Keesokan harinya menjelang subuh, Ibu Sutoyo merias Alpiah dan Benar dengan pakaian pengantin bergaya Eropa.
Setelah semua selesai, berangkatlah Alpiah ke Tamako bersama rombongan Muspida, perwakilan Kodim, perwakilan Polres dengan 7 buah perahu. Ternyata kehadiran Bapak dan Ibu Sutoyo di pesta pernikahan Alpiah adalah mewakili keluarga besar Nasution Gondokusumo. Setibanya di Tamako dilakukan proses pernikahan mulai dari pencatatan nikah yang dilakukan oleh Bapak Manulong. Sekarang tinggal di Manente, selanjutnya mereka diberkati di gereja GMIST Bait El Tamako oleh Pendeta Maloringan, pendeta dari Jakarta yang pulang Tamako. Sebelum nikah Alpiah tinggal di rumah Bau Clara Tante Edith. Pelaksanaan nikah disesuaikan dengan salah satu tanggal yang ditetapkan oleh Ibu Nasution yaitu tanggal 5 November tahun 1966. Bapak dan Ibu Nasution tidak bisa hadir di acara pernikahan benar karena pada saat itu negara, terutama ibu kota masih dalam keadaan mencekam. Sebagai pejabat tinggi militer, Pak Nasution dan Ibu harus tetap ada di tempat. Beberapa saat setelah pernikahan Alpiah dan Benar, Bu Nasution menyurati Alpiah yang isinya wejangan atau nasihat untuk membangun rumah tangga. Ibu sangat peduli dengan Alpiah dan berharap rumah tangga Alpiah tetap rukun dan bahagia. Saat Rituan anak semata wayang mereka masih kecil, mereka menempati sebuah rumah yang dibangun di tanah milik rumah sakit di belakang rumah sakit. Pada suatu saat, tanah tempat Alpiah mendirikan rumah akan didirikan sebuah bangunan baru. Karena prihatin, pemimpin rumah sakit menawarkan kepada Alpiah untuk mengalihkan tanah tersebut menjadi milik Alpiah, tetapi Alpiah menolak. Jawabnya kepada dokter kepala rumah sakit, sekalipun saya belum punya tanah dan rumah tinggal, saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Sampai tahun 1990-an, Alpiah masih dimintai bantuan oleh Bu Nas. Sehari sesudah pernikahan cucunya, Pak Nasution sakit sangat serius lalu dimasukkan di rumah sakit Angkatan Darat. Secara kebetulan Alpiah sedang berada di Jakarta menghadiri acara pernikahan. Alpiah merasa sebagai bagian dari keluarga menerima permintaan bantuan Bu Nas untuk merawat bapak di rumah sakit. Di era itu juga melalui Yanti, Alpiah menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak B.J. Habibie. Dalam hati Alpiah, apa keluarga Habibie masih kenal atau sudah lupa dengan saya? Beberapa hari setelah itu, Bapak B.J. Habibie membalas ucapan selamat Alpiah melalui kartu ucapan. Alpiah terharu saat menerima dan membaca surat itu. Meskipun dia hanyalah orang kecil, tapi tetap diingat. Alpiah di mata keluarga Habibie tetap dikenang. Suatu hari, Pak Habibie berkunjung ke Pulau Sangihe. Adik Pak Habibie juga ikut, namanya Ibu Sri, Alpiah memanggilnya Tante Sri. Saat berkunjung ke rumah dinas Bupati, Bu Sri menanyakan kepada orang-orang di rumah dinas apakah kenal dengan seorang perempuan bernama Alpiah, dia ingin bertemu. Orang-orang di rumah dinas tidak kenal dengan orang tersebut. Bupati yang memerintah pada periode itu, periode tahun 1981 sampai tahun 1986 adalah Kol In Yan Mende, teman sekolah Alpiah di Sekolah Rakyat Tamako. Keluarga itu pun sudah tidak ingat lagi tentang Alpiah, mungkin karena sudah lama berpisah. Bu Sri menjelaskan lagi kalau Alpiah itu adalah pengasuh bayi Ade Irma Suryani Nasution. Mendengar penjelasan Bu Sri, diketahui Alpiah bekerja di Rumah Sakit Liun Kendage Tahuna. Pihak rumah dinas Bupati menghubungi Dr. Raramenus Mohede untuk menemukan Alpiah. Alpiah bergegas ke rumah dinas, setibanya di rumah dinas mereka bercakap-cakap tentang masa lalu. Setelah selesai bercakap, Bu Sri memberikan Alpiah oleh-oleh berupa baju dan sedikit uang. Saat Alpiah minta pamit, Pak Habibie masih sempat tanya ke Alpiah, kapan ke Jakarta, tapi Alpiah nggak tahu harus jawab apa. Setelah pensiun dari rumah sakit, Alpiah ditawari menjadi kepala pengasuh di sebuah panti asuhan oleh Pendeta Kahiking. Alpiah menolak karena saat itu harus mengurus suaminya yang sering sakit. Tahun 2018, suami Alpiah meninggal dunia setelah melalui proses rawat di rumah sakit dan perawatan di rumah oleh Alpiah. Menjelang tahun 2000, komunikasi keluarga Alpiah dengan keluarga Nasution semakin berkurang. Alpiah sudah semakin tua, telepon di rumahnya rusak dan tidak punya HP. Untuk mengirim surat ke Jakarta semakin tak punya waktu karena rumahnya jauh dari kantor pos. Sampai saat ini, untuk mengisi hidup hari tuanya Alpiah menyibukkan diri dengan kegiatan sosial masyarakat dan di kegiatan gereja. Sejak beberapa tahun yang lalu, Alpiah membangun rumah untuk Rituan anak satu-satunya. Rituan lebih memilih menetap di Kampung Hesang. Sejak tamat di STM Manado,
Beberapa kali ditawarkan kerja oleh keluarga Nasution, tapi Ridwan lebih memilih jadi petani di Hesang. Ridwan orangnya pemalu seperti ayahnya, dan tidak mau merepotkan orang lain seperti ibunya. Kini aktivitas keseharian Alpia adalah merawat tanaman hias di halaman rumah di Tahuna.